Jadi sebetulnya ini rentetan dari semacam biografi politik Jokowi yang dibaca secara akademis oleh Hasto, ditemukan secara sosio-psikologis oleh netizen, dan digambarkan secara satiris di dalam karya seni. Jadi lengkap sebetulnya sensasi dari biografi Jokowi yang memang tadi saya sebutkan di dalamnya ada unsur-unsur tiranian, unsur-unsur despotisme itu, unsur-unsur kepongahan, unsur-unsur otoriter segala macam yang dalam bentuk sublim itu diselundupkan. Dan akhirnya kita menemukan fakta terakhir pada upaya untuk fight back itu, balas dendam, vendetta bahkan itu yang dilakukan oleh geng Jokowi ini terhadap Hasto kan. Seandainya Hasto ditangkap, lalu apa yang akan terjadi dalam politik Indonesia itu? Untuk latarnya tetap mesti kita perlihatkan, yaitu dendam Jokowi. Kita tahu sekuensis dari peristiwa-peristiwa perseteruan Pak Jokowi dan Ibu Mega itu, mulai dari Mega menghambat ambisi Jokowi untuk memperpanjang kekuasaan, Mega menentang dirumuskannya satu akal-akalan konstitusi untuk meloloskan Gibran, Mega mempersoalkan banyak hal dan berujung pada pemecatan Jokowi dan keluarganya. Kan kalau kita lihat peristiwa itu secara psikologis, Jokowi betul-betul tersingkir di dalam karir politiknya itu oleh Megawati. Kalau oleh orang lain mungkin gak ada soal, tapi oleh orang yang membesarkan dia dan menemukan bahwa yang dia besarkan itu ternyata adalah anak macan. Dan itu pentingnya kita pelajari bagaimana kemampuan Ibu Mega untuk akhirnya menemukan kesalahan dari PDIP atau bahkan kesalahan Mega, dan dia minta maaf. Saya minta maaf pada rakyat Indonesia karena telah salah memilih dan bertahun-tahun tidak pernah mempelajari psikologi atau deep psychology, artinya persembunyian ambisi dari Presiden Jokowi yang baru terlihat ketika Jokowi memaksakan diri untuk jadi presiden 3 periode. Dan itu Ibu Mega tegur bahwa tidak mungkin 2 cukup, itu konstitusi bilang begitu. Jadi pertandingan antara ambisi Jokowi ditambah dengan emosinya hari ini karena dipecat oleh PDIP, maka terjadilah peristiwa ditersangkakannya sekjen PDIP. Sebetulnya yang mau ditersangkakan pasti Megawati kan. Tetapi kita dipoles oleh media massa yang dikendalikan oleh Jokowi bahwa seolah-olah ini peristiwa yang tidak ada hubungannya dengan kemarahan Jokowi atau kegundahan Jokowi atau dendam Jokowi pada Megawati. Jadi latar belakang dari peristiwa ini ada dendam seorang Jokowi yang sebagai presiden akhirnya menemukan bab terakhir dia di dalam disertasinya Hasto, yang juga itu satu pengamatan fenomenologis yang sangat mendalam dari saudara Hasto, karena dia menulis disertasi untuk menunjukkan keburukan dan sebut aja kemunafikan politik di era Jokowi itu, semacam kind of Machiavellian power game yang dipraktikkan oleh Pak Jokowi. Jadi kelihatannya itu yang mesti kita pastikan, ada latar belakang dendam, dan dendam itu tentu harus dibalas, apalagi di dalam metafisika politik Jawa yang sangat dimuliakan oleh Jokowi. Kan dia ingin jadi raja Jawa, maka sebagai raja dia tidak boleh dihina, dia tidak boleh dilecehkan. Sementara disertasi Hasto itu secara telak menunjukkan bahwa Jokowi di dalam segala macam aspek kekuasaannya itu mengandung sifat-sifat ambisi dan manipulasi. Dan itu sebetulnya hasil penelitian fenomenologis. Saya terangkan lagi, fenomenologis artinya pertemuan Hasto dengan praktek politik Jokowi itu tubuh ke tubuh, artinya mata ke mata. Dalam semua situasi Hasto mengerti bahwa di dalam tubuh Jokowi ada unsur-unsur tiran. Berarti sekarang ini yang berkuasa Prabowo, tapi orang tetap melihat bahwa penetapan tersangka dari Hasto oleh KPK itu adalah ada cawe-cawenya oleh Jokowi. Apalagi kan ini kok mereka begitu bergerak cepat sehari setelah ditetapkan, setelah dilantik, kemudian langsung memutuskan untuk menaikkan status Hasto menjadi TSK, dan kemudian tanggal 23, 3 hari kemudian mengeluarkan sprindiknya. Jadi mau tidak mau ya ini orang akan melemparkan kesalahan tetap saja ke Jokowi daripada Pak Prabowo. Ya tadi saya terangkan unsur-unsur tirani dari Joko Widodo
yang dipetakan secara teoritis oleh Hasto dalam disertasinya dan diintip lalu diuraikan secara satiris oleh netizen. Jadi bertemulah antara studi fenomenologi kekuasaan melalui disertasi Hasto dan insting yang sangat dalam dari netizen yang menyebut bahwa Jokowi itu dalam bentuk penggambaran satire di mana-mana, wajah Jokowi dari sejak majalah Tempo memparodikan sebagai Pinocchio, lalu tumbuh lagi jadi semacam monster dalam banyak versi dari netizen, dimuralkan macam-macam itu, akhirnya disempurnakan di dalam pameran yang dibatalkan oleh istana terhadap hak untuk mengekspresikan keadaan istana melalui gambar-gambar satire dari Pak Yos itu kemarin yang kemudian dinyatakan sebagai vulgar. Jadi sebetulnya ini rentetan dari semacam biografi politik Jokowi yang dibaca secara akademis oleh Hasto, ditemukan secara sosio-psikologis oleh netizen, dan digambarkan secara satiris di dalam karya seni. Jadi lengkap sebetulnya sensasi dari biografi Jokowi yang memang tadi saya sebutkan di dalamnya ada unsur-unsur tiranian, unsur-unsur despotisme itu, unsur-unsur kepongahan, unsur-unsur otoriter segala macam yang dalam bentuk sublim itu diselundupkan, dan akhirnya kita menemukan fakta terakhir pada upaya untuk fight back itu, balas dendam itu, vendetta bahkan itu yang dilakukan oleh geng Jokowi ini terhadap Hasto kan. Karena ini bukan geng Prabowo, nggak mungkin Prabowo di dalam keadaan hari ini mau ambil risiko dengan memperkarakan sesuatu yang sebetulnya udah kadaluarsa, dan unsur-unsur yang ada di dalamnya sebagai unsur hukum itu yang harusnya dibuktikan sejak 5 tahun yang lalu itu baru sekarang dilakukan. Jadi tetap orang lihat bahwa di belakang Prabowo ada kekuatan Jokowi. Nah pertanyaannya, kenapa Pak Prabowo terlalu permisif terhadap keinginan dari Pak Jokowi itu? Tentu ada hal lain, ada perjanjian mungkin, tacit agreement yang diam-diam. Oke, Pak Prabowo tahu bahwa ini berbahaya demi stabilitas politik, tapi sebagai seorang yang paham tentang taktik dan strategi, Pak Prabowo menyimpan semacam strategi dengan mendahulukan sensasi publik terhadap penangkapan Hasto dan berupaya membaca secara sosiologis keadaan masyarakat. Kalau Hasto betul-betul ditangkap dan Ibu Mega berjalan kaki menuju KPK, kan semua itu kan satu gerak intelijen atau kemampuan membaca keadaan oleh Presiden Prabowo. Tetapi sekali lagi kita mau terangkan di sini bahwa relasi antara Prabowo dan Megawati tentu hendak diputus melalui peristiwa Hasto ini oleh Jokowi itu. Jadi kita lihat segitiga interplay antara kekuasaan Prabowo sebagai presiden kepala negara, keinginan Jokowi untuk mengganggu PDIP, dan kemampuan PDIP untuk riding the tidal wave of new kind of politics hari ini.